Tengah aman ketika ada garu lumaku bahasanya ya, ketika ada tragedi-tragedi seperti itu selalu selamat gitu. Berdasarkan intuisi Pak Sugeng gitu, apa yang harus mereka lakukan, kita lakukan? Dira kalau tidak memang semua perputaran waktu, kesemerawutan manusia dihantui dengan hidup yang semerawut, hidup yang khawatir. Makanya pesan leluhur hanya 3. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo khawatir. Nah, 3-tiganya itu dilupakan oleh regenerasi kita. Nah, di era sekarang itu udah ngalami kalau tidak zaman ini dan serba khawatir, serba merawut, dan lebih ekstrimnya hidupnya selalu berkompetisi, Mas, mengejar kekayaan dan menghalalkan. Nah, kembali ke solusi di mana suatu manusia dalam mengadakan traveling karena tugas kerja atau tugas mungkin mau pergi kemana, orang Jawa cuma berpesan mobilmu atau tempat motormu guna ono alang-alang. Itu sederhana sekali. Mobilmu atau motormu taruh alang-alang. Bisa sekolah sampai daunnya atau hanya daunnya. Filosofisnya apa? Filosofinya apa Pak Sugeng? Wah, ini kalau saya ceritakan panjang, Mas. Disingkat aja. Entek-entekan sak buku rampung. Itu karena ini menceritakan sebuah manuskrip. Dan manuskrip itu cerita itu ada di Sandi Sukuh. Sandi semua yang berbau Mojopahit hampir semua domainnya ada cerita ini, namanya Samudra Mantana. Di mana Tirta Amerta, Tirta Amerta menceritakan tentang Garudia. Nah, Garudia itu membawa Tirta Amerta, kemudian Tirta Amerta itu tercecer di pohon ilalang, Mas. Karena Tirta Amerta adalah tumbuhan abadi. Manusia ingin langgeng abadi, kena Tirta Amerta itu, sehingga alang-alang itu adalah vibrasi dari Tirta Amerta. Itu metodologi dari Samudra Mantana. Jangan digatukkan keyakinan lain, karena nyambung, Mas. Aku juga sebuah manuskrip yang ceritanya seperti itu. Makanya sampai sekarang orang Jawa mempercayai bahwa alang-alang itu adalah sebagai tolak bala yang sangat efektif. Makanya dalam kehidupan orang Jawa, nandur ning alang-alang ning pajubat ning pancer nek wong lawas sithik wajib, Mas. Ora gur tebu, ora gur kelor, ora gur gadik, ora kelor. Alang-alang dipakai di situ. Itu kan kalau untuk perjalanan supaya selamat, Pak Sugeng. Kalau misalnya pas di rumah bagaimana, Pak Sugeng? Sama saja di depan pintu, Mas. Syukur-syukur nandur saja di depan, dikasih pot rumput yang mudah hidup ya, Mas. Dikasih rumput yang udah hidup maksudnya gimana? Alang-alang itu ditancap aja hidup, Mas. Karena rumput alang-alang itu sejenis rumput, Mas. Alang-alang ya Mas, berarti ya. Oke. Mudah sekali. Taruh aja tandur aja depan. Tandur aja di depan rumah. Syukur-syukur mengelilingi rumah lah. Pajubat 5 pancernya dari timur, selatan, barat, terus utara dipakai. Oke, itu solusi konkret teman-teman semuanya dari Pak Sugeng supaya kemudian terbebas dari berbagai macam jenis musibah ya, tolak balaknya dengan nandur alang-alang di depan rumah, atau kalau misalnya bepergian jauh ya di mobil atau di motor taruh alang-alang ya, diselit nonang di ngono ya Pak Sugeng ya. Bisa. Tetapi ini ya juga metodologi yang bukan berarti aku tidak percaya dengan metodologi orang lama, tapi minimal selain itu memang hidup kita harus eling waspada, Mas. Yang paling penting kepada mikronya jiwa kita. Eling waspodonya itu. Eling waspodonya dalam hidup kita. Kita nganggo kuwi tapi uripe ngawur jadi kayak wong edan keblinger ya padha wae, Mas, disasak oleh alam kan. Akhirnya. Faktor primernya justru yang eling waspodonya itu. Eling waspodonya itu dalam hidup. Oke, siap. Ya. Kemudian ini hari ini saya butuh waktu agak banyak Pak dengan jenengan karena banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita khususnya dari Jakarta nih Pak. Iya. Banyak dari gebok. Oke, dari apa terkait dengan kalau Serat Kolotido itu sebenarnya secara substantifnya kira-kira itu siapa yang nulis, terus esensinya bagaimana Pak Sugeng? Kolotido semua karya beliau ya, Ronggo Warsito itu semua menggunakan kata kala, Mas. Kala? Itu depan rumah saya ini kala, Mas. Tak nggo simbol. Atas loh. Ini atas, Mas. Oh iya. Itu kalau, Mas. Nah, mengapa kamu kalau pergi ke candi di namanya 2 pintu atau namanya Koryagung atau Paduraksa, selalu nganggo simbol itu jame wong Jawa.
Artinya orang Jawa itu berbicara paling tinggi teologi ajaran itu yang Bathara Kala, Mas. Diwani waktu. Karena apapun di situ, orang baik, orang jelek apapun tidak bisa menghilangkan itu, akan dibelas oleh waktu. Makanya waktu adalah penting. Makanya di Kolotida itu memberikan peringatan bahwa 24 jam dibagi 8 bekerja, 8 untuk tidur, 8 jamnya pokoknya tafakur, wis kontemplasi, belum koreksi diri dalam hidupmu. Nah itu yang digunakan. Makanya nganggo simbol kala mangkara atau mangkara itu sendiri dipakai, Mas. Makanya Ronggo Warsito mengadopsi kata kala itu, karena kala itu abadi. Semua orang akan terlibat hitungan detik menit. Kalau kita iling dan waspada terhadap Kolotida, waktu yang perputaran Cakra Penggilingan tadi, akan selamat, Mas. Karena detik menit manusia keturunan telu, lali, silang, lan apes, lali, luput, lan apes. Nah apes ini dan Mas, kadang-kadang awak itu lupa kan kena, Mas. Maka dikasih banding dengan waktu itu, selalu iling waspada, paling jam tak bagi minimal 8 jam untuk kontemplasi lah, mulasari lah, introspeksi diri. Terserah mau wiritan, mau dikiran, mau semedi, mau kerso. Yang penting perilaku kita lebih baik dari yang sekarang. Nah, barangkali kalau di-compare, Pak, kalau dikomparasikan antara kontemplasi dengan tafakur atau hening atau meditasi sendiri gitu, Pak Sugeng lebih menyarankan yang mana? Karena ketika kita meditasi gitu kan tidak ada kontemplasinya di situ. Murni kita pasrah total gitu. Kalau kontemplasi kan kena, Pak, ngefeknya di perilaku. Oh iya, hari ini aku kurang apa ya? Ada evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan perilaku dari satu hari ke hari yang lainnya menjadi lebih baik. Esensinya kontemplasi kan di situ. Betul. Sementara kalau meditasi tadi, ya kita sebagai wujud syukur, pasrah, efeknya tenang gitu. Itu lebih berbobot yang mana menurut panjenengan? Orang yang menjalankan, kalau dalam konteks kita ngadopsi kembali ke abad 17-18, dua narasi ya, dua manuskrip, dua kitab, kita tabrakkan dua kitab ini. Satu Wulang Reh dengan Wedotomo. Wulang Reh karyanya Ronggo Warsito, Wedotomo nih gambarnya. Iya. Karya yang Sudiro Mangkunegoro keempat. Itu yang efektif, aku lebih mudah menggunakan Wedotomo. Karena dalam Wedotomo itu ada yang namanya catur sembah, Mas. Kalau di Hindu, Buddha atau Siwa Buddha menggunakan catur yoga berata, di Jawa juga ada catur sembah. Di Islam ada syariat, thariqat, hakikat, marifat, di Jawa juga ada sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, kalau sembah rasa. Itu tahapan yang jenengan ngendikan dari perenungan sampai ke aplikasi itu di 4 sembah itu. Bisa kita babarkan satu persatu bisa. Oke. Karya yang Sudiro nama kecilnya atau Raden Banjir itu tentang sembah rogo. Lah sembah rogo ini penyuciannya pakai warih, Mas. Semua agama menggunakan ini pakai banyu. Oke. Badan kita untuk sowan Gusti Allah minimal adus resik. Lah orang Jawa adus keramas, ora tanggung-tanggung, ora wudu atau nek model Hindu hanya dipersikit dengan tirta, adus keramas. Ini sembah rogo. Jasmani ini kudu resik. Lah munggah ning sembah cipta. Lah ini cipta ini agak berat karena otak kita kudu taleni, makanya nganggo iket. Gen orang luyur teko ngendi-ngendi, konsentrasi kita. Cipta itu pikiran. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Diadopsi orang Hindu, Trikaya Parisuddha namanya. Berpikir yang baik, berbuat baik, dan berkata yang baik. Itu dilakukan dalam hidup menggunakan cipta. Lah jiwa hubungannya dengan hati. Hidupmu gunakan dengan hati, otomatis aplikasinya oke jujuri. Kembali ke rasa, ini yang angel dikandake. Karena rasa itu semua harus membuang. Kepala dipenggal, ngisor pusat ditugel. Artinya banyak menggunakan hati. Tidak rasional, tapi ini yang murni nek rasa ini. Karena rasa itu tersambungkan dengan vibrasi suwung atau vibrasi dari Tuhan itu sendiri. Mulai menggunakan pranayama, menggunakan rasa, akhirnya pengaturan napas, arahnya kurang wis manekung itu semedi ya, itu sedakep sak luku juga nutupi bawaan songo, hangene citra dunya lanut laskitani hirawana. Artinya pernapasan terhadap hidung itu perhatikan, itu sudah menggunakan rasa. Iki tegene. Tegene
Luar biasa. Jadi 4 ini efektif bagi orang Jawa. Nek kamu ingin belajar tentang memahami hidup, ya 4 sembah ini aplikasikan dalam hidup. Sangat mudah sebetulnya dalam hidup. Tidak terlalu banyak metodologi. Kudu ini enggak. Orang Jawa tidak mewajibkan. Kalau sudah mewajibkan ini sebuah doktrin. Doktrin ya. Ada kepentingan. Ada kepentingan. Tapi nek seyogianya kamu menyarankan lakon seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Mbok lakoni monggo, ora mbok lakoni langsung mau nandur bakal ini. Kebayang tadi kan sederhana seperti itu. Oke. Monggo rokokan dulu, Mas. Iya. Saya lanjutkan terkait dengan ini, satu hal yang banyak kan orang memberikan konsep tentang Tuhan, dan antara satu guru dengan guru yang lainnya terkadang berbeda-beda begitu ya. Tapi kalau menurut pakem Jawa sendiri gitu, hakikat Tuhan gitu, menurut orang Jawa. Sebelum kita bicara tentang hakikat Jawa, kita harus mengetahui apa toh artinya Jawa itu. Hakikat Tuhan menurut orang Jawa. Nah, hakikat Tuhan menurut orang Jawa. Sebelum kita menjawab tentang hakikat Tuhan, kita tahu dulu Jawa. Apa toh jenenge Jawa itu? Apa sebuah kepulauan? Ternyata tidak. Enggak. Leluhur kita itu memberikan artian Jawa. Jawa itu makna filosofinya berarti orang yang memahami tentang makna hidupnya, filosofi uripnya. Makanya dalam Jawa itu kalau kita diadopsi dalam bahasa Sanskerta ada kata Arjawan. Arjawan itu artinya orang yang rendah hati dan jujur. Leluhur kita memberi kata Jawa, diharapkan keturunan itu rendah hati dan jujur. Nah, dari kata Jawa itu sendiri. Sehingga nek wong Jawa mbiyen mbok katakan orang Jawa mesti ngamuk, dianggap orang yang tidak punya moralitas, ora susila. Nek saiki kan orang mudeng ya dianggap angin lalu, tapi wong mbiyen mesti ngamuk, berarti aku ora susila, ora moralitas. Kuwi ra Jawa. Karena Jawa itu orang memahami tentang hidupnya, perilaku hidupnya, kata Jawa itu. Terus kemudian hakikat Tuhan menurut orang Jawa itu sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal muasal yang terjadi. Angan loh. Jadi urip ling gawe urip karo ling urip ling uripi ling gawe urip. Lah orang Jawa dalam kosmologi ini dituntut kon goleki ling gawe urip. Ketemu ora kira-kira Mas Indra? Kon goleki ling gawe urip. Kon goleki Gusti Allah loh. Dalam konteks sangkan paraning dumadi itu. Itu hakikat Tuhan menurut orang Jawa. Kira-kira ketemu enggak? Wong Jawa kon goleki Gusti Allah. Ketemu ora kira-kira? Menurut Mas Indra ketemu enggak? Susah ya, Pak? Iya susah. Tapi endingnya ketemu, Mas. Ending ketemu, orang Jawa tidak bisa memberikan sebuah ulasan, dia mengatakan tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa diilustrasikan. Tan kena kinaya ngopo. Imanen sekaligus transenden di situ. Jadi Gusti Allah bisa digambarkan ternyata dengan kata-kata. Kenapa nggak bilang nggak ketemu aja kalau nggak bisa digambarkan? Makanya dia pakai simbolisme tan kena kinaya ngopo. Gusti Allah ora iso disepertikan seperti itu. Artinya untuk tahapan memberikan bentuk atau gambar itu sudah salah. Apalagi melestarikan ini bentuknya kotak-kotak atau bentuknya bulat, salah besar. Makanya dengan dalih tan kena kinaya ngopo mau Gusti Allahmu sak juga tan kinembaran. Gusti Allah hanya satu, tidak ada duanya. Pemahaman orang Jawa memahami tentang hakikat Tuhan menurut orang Jawa. Karena yang dicari orang Jawa dalam sangkan paraning dumadi itu hanya satu kata, titik nol, Mas. Suwung, Mas. Kekosongan yang padat muatan. Angka nol yang digoleki. Ora angka siji karo angka 9. Kalau selama Anda mencapai titik nol atau kosong ketemu vibrasinya Tuhan. Karena penyatuan antara sangkan paraning dumadi itu bukan sebuah penyatuan tapi sebuah kesatuan. Antara matahari dengan sinarnya, antara geni karo urupe. Itu yang digoleki wong Jawa, Mas. Antara geni karo urupe. Angel toh, ya itu diadopsi oleh Siti Jenar sebetulnya. Manunggaling kawula Gusti. Sira karo ingsun gandeng. Wong ning tataran syariat tidak memahami, dianggap mengutuskan Siti Jenar dipateni. Karena udah teko aliran makrifat dia. Ora tau baca tasawuf dia. Belum tekan pembahasan itu dipateni wae. Bukan itu, karena sira karo ingsun itu adalah sebuah kesatuan. Jagat cilik karo jagat gede sebuah kesatuan. Gusti Allah ngeneki banyu,
manggon ning banyu. Gusti Allah ngeneke gini manggon ning banyu. Artinya semua ciptaan itu hasil karya beliau dan dia tidak ada mengenal perubahan dari penciptaan itu sendiri. Sehingga aja nyalahke nek bencana itu terjadi. Karena wong ling ngelola mau tidak bisa mengelola rombong sadar badi wajib bangun rupi randuwe di situ. Sehingga terjadi pemberontakan alam semesta.